Halo sahabat, kali ini channel ini akan membahas tentang bagaimana cara untuk mendaftarkan bayi yang baru lahir di BPJS Kesehatan. Ada 3 segmen yang akan saya bahas sesuai dengan pendaftaran di BPJS-nya. Yang pertama yaitu untuk segmen pekerja bukan penerima upah atau mandiri dan bukan pekerja. Yang kedua yaitu segmen penerima upah, dan yang ketiga yaitu segmen bantuan iuran. Nah, ketiga segmen ini tentu saja berbeda-beda loh cara untuk mendaftarkan bayi yang baru lahir. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang segmen PBPU dan BP, yaitu pada segmen ini Anda biasanya akan membayarkan BPJS secara mandiri. Nah, bayi baru lahir dari ibu peserta JKN KIS wajib didaftarkan ke kantor cabang BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 28 hari sejak bayi dilahirkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan lahir dari rumah sakit atau bidan ataupun akte kelahiran. Nah, syarat apa saja yang harus dibawa dan harus dipersiapkan yaitu yang pertama, asli kartu JKN KIS ibu kandung, asli atau fotokopi surat keterangan lahir dari dokter atau bidan puskesmas atau klinik ataupun rumah sakit. Yang ketiga, asli atau fotokopi kartu keluarga orang tua, dan jika peserta belum melakukan autodebit tabungan, dilengkapi dengan fotokopi buku tabungan serta formulir autodebit. Untuk melakukan perubahan data bayi ini, selambat-lambatnya dilakukan 3 bulan setelah kelahiran yang meliputi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan NIK. Jadi, teman-teman semuanya, berkas-berkas ini harus ada dan harus disiapkan sebelum Anda akan mengurus untuk memasukkan bayi Anda ke dalam kartu BPJS keluarga. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana cara untuk mendaftarkannya. Pertama, saya akan membahas bagaimana cara pendaftaran online atau hanya menggunakan gadget, yaitu HP atau smartphone yang ada di tangan Anda. Jadi nggak perlu kemana-mana. Untuk pendaftaran secara online, Anda dapat menghubungi Pandawa, yaitu pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Layanan ini beroperasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai 3 sore waktu setempat. Perlu diperhatikan bahwa setiap daerah memiliki nomor Pandawa yang berbeda-beda, jadi kita tidak bisa menggunakan satu nomor untuk semua daerah. Nah, teman-teman dapat untuk mengetahui nomor Pandawa ini melalui Cika atau WhatsApp ke nomor yang tertera di layar, atau melalui Facebook atau Telegram. Untuk nomor Pandawa ini, saya sudah pernah membahasnya pada video saya yang ini nih. Nah, teman-teman bisa untuk mengklik linknya di deskripsi. Saya sudah menyertakan linknya di deskripsi ya teman-teman. Di sana saya menyertakan nomor-nomor Pandawa dari semua daerah. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk pemaparan berikutnya, subscribe dulu yuk, karena subscribe itu gratis dan gak ada ruginya untuk kalian semua. Kalau udah subscribe, saya lanjutin nih. Oke. Melalui Pandawa, Anda bisa mendapatkan pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, untuk pendaftaran baru. Yang kedua, tambah anggota keluarga. Yang ketiga, daftar bayi yang baru lahir. Kemudian bisa ubah jenis kepesertaan, ubah data identitas, ubah data golongan dan gaji, ubah vaskes, penonaktifan peserta meninggal, perbaikan data ganda, serta pengaktifan kembali kartu. Banyak banget kan manfaatnya? Nah, selain melalui Pandawa, Anda juga dapat mendaftar melalui Mobile Customer Service atau MCS. Peserta mengunjungi Mobile Customer Service pada hari dan jam yang telah ditentukan, melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, serta mengisi formulir daftar isian peserta, lalu menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan. Selain itu, cara yang bisa dilakukan juga untuk mendaftarkan bayi yang baru lahir yaitu dengan mengunjungi mall pelayanan publik, dengan cara melengkapi persyaratan yang dibutuhkan tadi yang sudah saya sebutkan, mengisi formulir dan menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.
Selain semua cara yang sudah saya sebutkan tadi, tentu saja teman-teman semua dapat untuk mendaftarkan bayi yang baru lahir melalui kantor cabang BPJS terdekat di kabupaten atau kota terdekat dari tempat Anda sekarang. Yuk yang belum subscribe, subscribe dulu dong agar saya lebih semangat untuk bikin videonya. Nah, kita lanjut yuk. Segmen yang kedua yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara untuk mendaftarkan bayi baru lahir untuk segmen pekerja penerima upah. Ini ditujukan bagi Anda yang mendaftarkan BPJS sebagai peserta yang menerima upah, atau bisa dikatakan Anda sedang bekerja. Bayi baru lahir anak pertama sampai dengan ketiga dapat didaftarkan setelah bayi dilahirkan dan kepesertaannya langsung aktif. Pendaftaran bisa dilakukan secara kolektif melalui instansi atau badan usaha. Jadi misalnya Bapak dan Ibu sekalian bekerja di sebuah perusahaan, Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi bagian HRD dan memasukkan data untuk mendaftarkan bayi yang baru lahir. Nah, syarat apa saja yang harus dipersiapkan untuk pendaftaran? Yang pertama yaitu asli kartu JKN KIS dari ibu kandung. Yang kedua, asli atau fotokopi surat keterangan lahir dari dokter atau bidan puskesmas atau klinik atau rumah sakit tempat bayi tersebut dilahirkan. Dan yang ketiga yaitu asli atau fotokopi kartu keluarga dari orang tua. Yang menjadi catatan penting di sini yaitu bayi baru lahir yang berusia lebih dari 3 bulan wajib memiliki NIK yang terdaftar pada Dukcapil. Hal ini berarti bahwa teman-teman semuanya tidak bisa untuk menunda-nunda pengurusan pendaftaran BPJS Kesehatan dari anak kita yang baru lahir. Hal ini karena jika sudah usianya lebih dari 3 bulan, maka tidak lagi dimintai surat keterangan lahir, tapi yang diminta adalah akte kelahiran. Karena harus ada NIK-nya, dan NIK ini hanya didapatkan apabila bayi tersebut sudah memiliki akte kelahiran atau kartu keluarga. Nah, diingat-ingat ya teman-teman, jangan sampai kita tidak bisa mendaftarkan bayi kita. Oke, lanjut untuk segmen yang ketiga. Bagaimana cara mendaftarkan bayi baru lahir untuk segmen penerima bantuan iuran atau segmen PBI. Segmen PBI ini ditujukan kepada peserta BPJS yang termasuk dalam kategori kurang mampu atau miskin, di mana iurannya selama ini dibayar oleh pemerintah atau bisa dikatakan gratis. Bayi baru lahir dari ibu peserta PBI dapat langsung didaftarkan oleh keluarga peserta dengan status kepesertaan langsung aktif. Bayi baru lahir yang dapat didaftarkan adalah bayi yang lahir pada tahun berjalan atau 1 tahun sebelumnya. Peserta dari penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah atau Jamkesda PBI APBD mengacu kepada perjanjian kerjasama atau PKS antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah dan dilakukan melalui Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial Kabupaten atau Kabupaten Kota di tempat Bapak dan Ibu semua tinggal. Syarat dan cara pendaftarannya yaitu harus dilengkapi dengan asli kartu JKN KIS dari ibu kandung, asli atau fotokopi surat keterangan lahir dari dokter atau bidan puskesmas, klinik atau rumah sakit tempat bayi tersebut dilahirkan, dan asli fotokopi kartu keluarga dari orang tua. Sama seperti sebelumnya yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa untuk bayi yang lebih dari 3 bulan tidak bisa lagi menggunakan surat keterangan, tapi harus dilengkapi dengan akte kelahiran atau kartu keluarga. Tapi jika usia bayi kurang dari 3 bulan bisa hanya menggunakan surat keterangan lahir. Jangan sampai teman-teman semuanya pada saat mengurus untuk bayi yang baru lahir hanya membawa surat keterangan lahir padahal usia bayi sudah lebih dari 3 bulan. Karena jika usia bayi sudah lebih dari 3 bulan maka akan dimintai NIK dari bayi tersebut, sehingga sebaiknya teman-teman segera untuk mengurus kartu BPJS untuk bayi kita. Khawatirnya ketika bayi kita tidak memiliki kartu BPJS dan ada apa-apa, kita akan kebingungan untuk melakukan pembayaran di fasilitas kesehatan.
Oke sahabat, itu tadi bagaimana cara untuk mendaftarkan bayi yang baru lahir dari 3 segmen yang berbeda-beda. Tentu saja masing-masing segmen ini memiliki cara untuk mendaftarkan bayi yang baru lahir dengan cara yang berbeda-beda. Jangan sampai salah ya, kalian termasuk dari segmen yang mana? Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai dengan selesai. Jangan di skip ya dari setiap pemaparan saya biar kalian gak salah paham. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.